Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki pembelajaran 2 di subtema 4 halaman 154. Sebelumnya kita membaca dulu perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Sebelumnya, siapa yang pernah melihat biji atau pernah memegang dan melihat? Contohnya itu ada di dalam buah jambu air, jambu biji itu kan ada bijinya, mangga, pepaya itu namanya biji yang ada di dalamnya. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian biji di bawah ini. Yang berwarna kuning itu namanya embrio, calon tumbuhan baru. Selimut biji melindungi biji. Dan yang berwarna orange atau coklat, kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Seperti ini di dalam bagian biji apabila dibuka seperti ini. Di halaman 155, tugas yang pertama, kalian membuat 5 kotak seperti ini. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagan daur berikut dengan gambar yang sesuai. Jadi kalian milih dari A sampai E, urutkan dari pertama hingga terakhir. Kotak yang besar ini kalian gambar di bukunya, di buku tulisnya. Terus yang ini tulis hurufnya yang di bawah. Yang kotak di atas itu kalian gambar ininya ya. Gambar ininya ada biji, ada tunas, ada sudah berbuah, seperti itu. Terus yang kotak yang di bawah ini kalian tulis hurufnya. Ini tugas yang pertama. Di halaman 155. Tulisnya di mana, Bu? Di buku tulis yang kalian pegang saat ini. Apabila kemarin sudah ada yang mengambil buku di sekolah, bisa ditulis di situ. Apabila kalian belum mengambil buku tulis yang ada di sekolah, kalian bisa meneruskan buku tulis yang kalian pegang saat ini. Jadi nanti dijadikan satu dan dikumpulkan besok hari Jumat. Setelah itu di halaman 156, tuliskan tahapan daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Nah, ini tugas yang kedua ini, kelanjutan ini di halaman 155. Kalau yang tadi di halaman 155 kalian menggambar, mengurutkan tahapan-tahapan dari gambar ini. Setelah itu, tugas yang kedua, kalian menceritakan tentang tahapan yang tadi, menceritakan tahapan yang sudah kalian gambar tadi. Yang pertama apa, yang kedua apa, terjadi apa, seperti itu ya. Itu tugas yang kedua. Setelah itu, dilihat di sini ada 2 buah gambar. Gambar yang pertama daun cocor bebek, yang kedua pohon pisang. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya seperti ini. Nah. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek.
Halaman 157. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Seperti ini. Ini tunasnya. Ini bisa dimakan, bisa diolah. Namanya rebung. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Nah, ini. Jadi, tugas yang pertama kalian menggambar dan mengurutkan. Tugas yang kedua, kalian menceritakan dari gambar dan tahapan yang sebelumnya. Yang ketiga, kalian baca sendiri ini ya, di halaman 158 tentang permainan kalian bisa baca sendiri. Di halaman 159, pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama memegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Tugas yang ketiga, menulis soal dan mengisi jawabannya. 1 sampai 4. Nah, berarti tugasnya ada 3 ya. Ibu ulangi. Di halaman 159, kalian menggambar beserta kotaknya. Menggambar dan mengurutkan tahapan. Pilih di sini tahapannya dan gambarnya. Setelah itu, di halaman 156, kalian menceritakan yang kalian gambar tadi. Terus, di halaman 159, kalian menulis soal dan menjawab 1 sampai 4. Jadi, kalian bisa menulis atau mengerjakan di buku yang kalian pegang saat ini. Hijau atau kuning. Ya, pokoknya yang kalian pegang saat ini. Sekian tugas dari Ibu dan pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.